IQ 163 bagi sebagian besar orang Indonesia, angka ini bukan sekedar angka biasa, melainkan sebuah simbol kejeniusan mutlak yang hampir mustahil untuk digapai oleh manusia awam. Angka ini adalah skor IQ seorang Baharudin Yusuf Habibie, sebuah angka yang membuat masyarakat kita selama puluhan tahun menyimpulkan satu hal yang sama, bahwa Habibie bisa menjadi salah satu ilmuwan kedirgantaraan terbaik di dunia, merancang pesawat dan memegang puluhan paten global itu murni karena faktor keberuntungan genetik. Kita terbiasa percaya pada ilusi bakat lahiriah, karena itu adalah alasan paling nyaman bagi kita untuk memaafkan kemalasan kita sendiri. Kita berpikir, ya wajar dia sukses, dia kan jenius dari lahir. Sedangkan saya cuma orang biasa. Tapi apa jadinya kalau gua kasih tahu sebuah fakta sejarah yang sengaja disembunyikan di balik angka 163 tersebut? Fakta bahwa kejeniusan Habibie sebenarnya bukan sebuah berkah instan, melainkan sebuah hasil dari peretasan sistem biologi otak yang sangat brutal, yang kalau tidak dikelola dengan kedisiplinan tingkat dewa, justru bisa menghancurkan kesehatan mental beliau dalam waktu singkat. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, Lutfi Jazuli. Inilah The Mindshift, kisah inspiratif. Dalam catatan biografi resminya yang ditulis oleh Makmur Maka, ada satu kesaksian yang sangat mengerikan tentang masa muda Habibie. Sejak beliau masih anak-anak, otak Habibie dikenal mengalami kondisi yang disebut hypercreative brain. Pikiran beliau bergerak dengan kecepatan yang tidak normal. Bayangkan saja, di dalam kepala lu ada sebuah mesin jet yang terus berputar di kecepatan penuh tanpa ada tombol off sama sekali. Setiap kali melihat sebuah objek, baik itu mainan, roda kereta, hingga hembusan angin, otak Habibie langsung memprosesnya menjadi kalkulasi struktur dan visualisasi ruang secara otomatis. Sisi gelapnya, otak ini menolak untuk beristirahat. Ketika malam tiba dan seluruh dunia tertidur, Habibie muda seringkali menangis karena kepalanya terus bergemuruh oleh jutaan ide dan pertanyaan. Beliau hanya bisa tidur maksimal 4 jam sehari sejak usia remajanya, bukan karena beliau sengaja begadang demi terlihat ambisius atau menyiksa diri untuk belajar, tapi karena secara biologis tubuh beliau dipaksa beroperasi di ambang batas stamina manusia oleh otaknya sendiri. Secara medis modern, fenomena langka ini akhirnya terpecahkan. Tim peneliti dari University of California menemukan bahwa ada sekelompok kecil manusia di bumi yang memiliki mutasi genetik pada gen DAC2. Mutasi ini membuat mereka dikategorikan sebagai natural short sleepers, yaitu manusia yang hanya butuh tidur 4 jam dalam semalam. Namun saat bangun, sirkuit otaknya langsung bersih dari racun adenosin tanpa mengalami gejala kurang tidur, penurunan fokus, atau kerusakan sel saraf. Habibie adalah salah satu dari manusia langka tersebut. Namun, sains juga memperingatkan, memiliki gen khusus ini seperti memegang mobil balap Formula 1. Jika lu tidak tahu cara menyetirnya, lu akan menabrak dinding pembatas dan hancur berkeping-keping. Di video kali ini, gua tidak akan membahas dongeng motivasi yang klise. Gua akan membedah secara radikal, lapis demi lapis, 3 sistem rahasia yang digunakan oleh Eyang Habibie untuk menjinakkan dan mengendalikan mesin jet di kepalanya, agar kapasitas belajar beliau meningkat hingga 400%, yang metodenya dirancang berdasarkan cetak biru neuroscience modern dan bisa langsung lo terapkan dalam kehidupan lo sehari-hari. Untuk memahami dari mana kekuatan mental yang sedahsyat itu berasal, kita harus melangkah mundur ke sebuah kota pelabuhan kecil bernama Parepare di Sulawesi Selatan. Tepat pada tanggal 25 Juni 1936, Habibie lahir sebagai anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian asal Gorontalo yang bekerja untuk dinas kolonial, dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Wardojo, seorang putri bangsawan dan spesialis mata asal Yogyakarta. Di rumah itu, sejak usia 2 tahun Habibie sudah dijejali oleh stimulus auditori yang luar biasa berat. Sang ayah selalu memangku Habibie kecil sambil melantunkan ayat suci Al-Quran dengan tartil yang persisi setiap hari.
Hal inilah yang melatih telinga dan jaringan saraf pendengaran Habibie untuk merekam struktur bahasa dengan sangat cepat. Namun, masa kecil yang hangat itu runtuh dalam 1 detik yang traumatis pada tanggal 3 September 1950. Saat itu, saat sang ayah sedang mengimami sholat Isya di rumah, beliau tiba-tiba terkena serangan jantung dan kolaps di atas sajadah. Habibie yang baru berusia 14 tahun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri detik-detik terakhir napas ayahnya berembus di pelukannya. Kematian mendadak ini tidak hanya menghancurkan ekonomi keluarga, tetapi juga menanamkan sebuah sumpah di dalam jiwa Habibie remaja bahwa hidupnya tidak boleh dihabisi untuk hal-hal yang sia-sia. Posisi ibu Habibie saat itu seorang janda dengan 8 anak di tengah kondisi politik Indonesia pasca kemerdekaan yang masih sangat kacau, inflasi meroket dan masa depan negara yang masih abu-abu. Namun, sang ibu menolak untuk menyerah pada kemiskinan. Beliau menjual seluruh aset rumah dan kendaraan di Parepare, lalu memboyong anak-anaknya hijrah ke Bandung demi mendapatkan pendidikan terbaik. Ibunya membuka usaha catering dan menjahit siang malam demi membiayai kuliah Habibie di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sebelum akhirnya memutuskan nekat menerbangkan Habibie ke Jerman Barat menggunakan uang pribadi keluarganya. Mengapa harus nekat itu? Karena saat itu Indonesia yang baru merdeka dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Kita tidak punya infrastruktur, kita tidak punya teknologi, dan kita hanyalah negara kepulauan yang terancam pecah jika tidak disatukan oleh transportasi udara. Urgensi inilah yang membakar dada Habibie saat itu. Beliau menginjakan kakinya di kampus RWTH Aachen, Jerman Barat. Beliau sadar di pundaknya ada keringat ibunya yang mengalir setiap hari di Bandung, dan ada harga diri sebuah bangsa besar bernama Indonesia yang sedang dipertaruhkan. Di Jerman, tantangan yang dihadapi Habibie berubah menjadi ujian bertahan hidup yang sangat ekstrim. Sebagai mahasiswa Indonesia yang hidup pas-pasan, beliau seringkali harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer di tengah badai salju menuju kampus hanya demi menghemat uang tram dan makan dengan menu seadanya. Ketika malam tiba di kamar kosnya yang dingin dan sempit, otak hyperkreatif Habibie dipaksa untuk melahap ribuan halaman buku teks penerbangan yang berbahasa Jerman dan tebal, rumit, dan penuh dengan rumus kalkulus diferensial tingkat tinggi. Karena waktu yang terbatas akibat tubuhnya yang kelelahan fisik, Habibie tidak bisa menggunakan metode belajar konvensional seperti mahasiswa lain yang membaca linear baris demi baris atau menghafal teks secara verbal. Beliau meretas sistem memorinya menggunakan kemampuan yang di dalam psikologi kognitif disebut eidetic photographic memory. Setiap kali membuka buku teknik, mata Habibie bertindak seperti lensa kamera beresolusi tinggi. Beliau merekam tata letak visual, posisi grafik, dan susunan metrik rumus di halaman tersebut sebagai satu kesatuan gambar utuh. Ketika berada di ruang ujian, Habibie tidak perlu mengingat kata demi kata. Beliau cukup memejamkan mata, memanggil kembali file foto halaman buku tersebut di dalam kepalanya, lalu melakukan simulasi ruang 3 dimensi dari komponen pesawat yang sedang diuji sebelum menyalinnya dengan kecepatan tinggi di atas kertas. Taktik manipulasi visual inilah yang membuat beliau bisa menyelesaikan gelar doktor tekniknya dengan predikat summa cum laude, sebuah pencapaian yang bahkan membuat para profesor Jerman terperangah karena efisiensi penyerapan informasinya yang 4 kali lipat lebih cepat daripada manusia normal. Namun, memiliki kemampuan merekam visual layaknya kamera digital dan otak yang melaju secepat mesin jet ternyata menyimpan sebuah kutukan biologis yang sangat menyiksa. Di masa-masa awalnya bertahan hidup di Aachen, Jerman, Habibie sempat berada di titik nadir di mana kesehatan fisiknya drop total akibat kelelahan otak yang ekstrim. Tiap kali beliau merebahkan tubuhnya yang letih di atas kasur setelah seharian belajar, sirkuit saraf di kepalanya menolak untuk berhenti menyala. Ribuan gambar potongan sayap pesawat, grafik aerodinamika, dan rangkaian rumus fluida yang beliau rekam sepanjang hari justru berputar acak tanpa bisa dikontrol dalam benaknya. Kondisi ini membuat Habibie mengalami insomnia kronis yang parah,
beliau hanya bisa memejamkan mata selama 1 atau 2 jam sebelum akhirnya terbangun lagi dengan kepala yang pening dan dada yang sesak. Dalam dunia neuroscience modern, apa yang dialami Habibie adalah fase cognitive overload yang akut, di mana bagian prefrontal cortex otak dipaksa memproses informasi melebihi kapasitas penampungannya. Kondisi stres kronis ini memicu banjiran hormon kortisol dan adrenalin ke dalam aliran darah yang jika dibiarkan selama berbulan-bulan tidak hanya akan menghancurkan daya ingat fotografisnya, tapi juga bisa memicu stroke dini atau depresi berat. Sadar bahwa jiwanya sedang terancam, Habibie muda tidak menyerah pada keadaan yang akhirnya menciptakan sebuah ritual taktis yang mandiri sebelum menyentuh tempat tidur. Sebuah metode penjinak stres yang beliau sebut sebagai ritual mengosongkan cawan pikiran. Caranya sangat spesifik. Habibie akan duduk di meja belajarnya, mengambil selembar kertas kosong dan sebuah pena, lalu mulai memuntahkan semua hal yang ada di kepalanya tanpa memedulikan kerapihan tulisan. Beliau menuliskan rumus yang belum selesai, ide teknologi yang tiba-tiba muncul, hingga kecemasan finansial dan kerinduan pada sang ibu di Bandung. Beliau terus menulis sampai tidak ada lagi satupun kata yang tersisa di kepalanya. Taktik intuitif Habibie ini puluhan tahun kemudian dipalidasi oleh studi neuropsikologi sebagai metode externalizing memory atau brain dumping. Secara ilmiah, saat lu memindahkan isi pikiran lu ke dalam medium fisik eksternal, lu sedang mengelabui bagian amigdala otak, pusat kendali rasa takut dan panik. Otak mengartikan bahwa informasi tersebut sudah aman tersimpan di luar, sehingga alarm bahaya biologis bisa dimatikan. Proses ini menurunkan aktivitas gelombang otak Habibie dari gelombang beta yang tegang dan penuh kecemasan, masuk ke dalam gelombang alfa yang rileks dan tenang. Hasilnya, meskipun waktu tidur beliau sangat terbatas hanya 4 jam dalam sehari, Habibie bisa langsung masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak yang sangat berkualitas, di mana sel-sel saraf otak beliau dibersihkan secara maksimal dari racun sisa metabolisme harian. Ketika Habibie kembali ke tanah air dan memimpin proyek raksasa pembuatan pesawat jet pertama buatan Indonesia, kompleksitas beban kerja yang beliau hadapi meningkat ribuan kali lipat secara instan. Bayangkan saja situasi keseharian beliau saat itu. 1 jam pertama beliau harus menandatangani berkas birokrasi negara sebagai menteri. Di jam berikutnya, beliau harus memimpin rapat direksi perusahaan. Dan di malam harinya, beliau harus kembali menjadi seorang ilmuwan yang menghitung rumus aerodinamika pesawat. Kebanyakan orang hari ini mengira bahwa rahasia keberhasilan tokoh sehebat Habibie dalam mengelola beban kerja raksasa ini karena beliau adalah seorang ahli dalam melakukan banyak hal sekaligus atau multitasking. Namun, catatan harian kerja kepresidenan justru membongkar sebuah rahasia yang mengejutkan bahwa Habibie musuh terbesar dari sistem kerja multitasking. Beliau sangat paham bahwa secara biologis, otak manusia tidak pernah dirancang untuk memproses 2 fokus yang rumit secara bersamaan. Ketika lu mencoba membaca pesan di ponsel sambil mendengarkan materi kuliah atau bekerja, otak lu tidak sedang melakukan kedua hal itu sekaligus, melainkan sedang melakukan task switching atau berpindah fokus bolak-balik dengan kecepatan tinggi yang melelahkan saraf. Dalam studi psikologi kerja yang dilakukan oleh Dr. Sophie Leroy dari University of Minnesota, setiap kali lu berpindah fokus dari satu tugas ke tugas lain, terjadi fenomena yang disebut attention residue atau residu perhatian. Sisa fokus dari tugas pertama akan tetap menempel dan meracuni memori kerjamu pada tugas kedua, membuat kecepatan pemrosesan otak lu menurun drastis dan memicu kesalahan yang fatal. Untuk menghancurkan racun residu ini, Habibie menerapkan sebuah sistem penjadwalan ekstrim yang dinamakan time blocking metric. Beliau memotong 24 jam waktunya menjadi kotak-kotak aktivitas yang terisolasi total secara kaku. Jika jam 2 siang hingga jam 5 sore adalah waktu untuk membedah kalkulasi matematika sayap pesawat, maka pintu ruangan beliau akan dikunci, telepon dinas dimatikan, dan tidak ada satupun menteri atau jenderal yang boleh masuk menginterupsi. Melalui isolasi fokus tanpa distraksi selama minimal 3 jam ini, Habibie memaksa otaknya masuk ke dalam fase biologis tertinggi yang disebut flow state. Secara neuroscience, ketika otak berada dalam mode flow state yang mendalam, tubuh akan memicu proses myelinasi, yaitu penebalan lapisan lemak myelin
di sekitar jaringan saraf yang aktif. Lapisan mielin inilah yang berfungsi seperti isolator kabel listrik berkualitas tinggi yang mempercepat hantaran sinyal elektronik di otak hingga 100 kali lipat lebih cepat. Inilah yang menjelaskan mengapa Habibie bisa menyelesaikan sebuah rumus komputasi rumit yang membutuhkan waktu berminggu-minggu bagi insinyur biasa. Hanya dalam hitungan jam saja, Habibie dengan singkat, dengan tingkat akurasi yang sempurna, bisa menyelesaikannya. Namun, di balik semua kehebatan rumus matematika, kecepatan photographic memory, dan ketatnya sistem time blocking yang kita bahas dari tadi, ada satu kebenaran biologi manusia yang tidak bisa kita sangkal. Fisik dan mental seorang jenius, sekalipun tetap memiliki ambang batas kelelahan yang mutlak. Pada awal tahun 1960 di Jerman, tubuh Habibie sempat mogok total akibat beban kerja yang tidak manusiawi, hingga beliau divonis menderita penyakit tuberkulosis tulang yang sangat parah. Di momen kritis ini, saat beliau terbaring lemah di rumah sakit Jerman, sendirian, miskin dan hampir menyerah, sebuah titik balik besar terjadi ketika beliau menikahi Hasri Ainun Besari. Banyak orang yang melihat hubungan Habibie dan Ainun hanya sebagai kisah cinta romantis biasa yang diangkat ke layar lebar. Tetapi, jika kita membedahnya dari sudut pandang psikologi performance ekstrim, kehadiran Ibu Ainun adalah sistem pertahanan hidup yang paling krusial menjaga kewarasan saraf Habibie. Ibu Ainun yang sebenarnya adalah seorang dokter muda berprestasi di Indonesia, memilih mengorbankan karir medisnya demi terbang ke Jerman, hidup di flat sempit yang dingin, menjahit baju sendiri, dan memasak makanan bergizi demi memastikan bahwa mesin jet di kepala suaminya bisa beristirahat saat pulang kerja. Secara neuroscience, perlindungan emosional yang diberikan oleh Ibu Ainun ini dijelaskan melalui sebuah teori ilmiah yang disebut The Buffering Hypothesis. Teori ini membuktikan bahwa hubungan interpersonal yang sangat stabil, aman, dan penuh kasih sayang mampu bertindak sebagai perisai biokimia alami yang meredam dampak merusak dari stres kronis pada tubuh manusia. Ketika Habibie pulang ke rumah setelah dihantam tekanan industri penerbangan yang luar biasa, interaksi sederhana bersama Ibu Ainun, mulai dari teh hangat yang disiapkan, obrolan mendalam yang didengarkan tanpa penghakiman, hingga pelukan hangat di malam hari, memicu lonjakan hormon oksitosin dan endorfin dalam jumlah besar di otak Habibie. Di dalam aliran darah manusia, hormon oksitosin ini bekerja secara langsung sebagai penawar racun bagi hormon kortisol atau hormon stres yang diproduksi oleh otak hiperkreatifnya. Oksitosin ini berfungsi menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung yang berdegup terlalu kencang, dan memberikan sinyal aman pada sistem saraf otonom agar tubuh bisa melakukan regenerasi sel-sel yang rusak. Ini adalah sebuah pelajaran produktivitas yang sangat mahal dan sering dilupakan oleh anak muda zaman sekarang, bahwa performa kerja yang luar biasa di luar rumah tidak akan pernah bisa bertahan dalam jangka panjang jika lu tidak memiliki stabilitas emosional dan lingkungan domestik yang sehat di dalam rumah. Dari semua perjalanan hidup dan rahasia produktivitas yang kita bedah tadi, ada satu paradoks terbesar dari seorang B.J. Habibie yang jarang disadari oleh banyak orang. Di masa tuanya, ketika beliau ditanya mengenai rahasia kejeniusannya, beliau justru mengeluarkan sebuah pernyataan yang mematahkan semua ego kita. Habibie mengatakan bahwa beliau tidak pernah menganggap dirinya sebagai manusia paling pintar di Indonesia. Beliau hanya menganggap dirinya sebagai orang yang paling keras kepala dalam mencoba, paling setia dalam berjuang, dan paling konsisten dalam belajar. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita yang seringkali langsung menyerah sebelum bertarung, hanya karena merasa diri kita tidak terlahir dengan bakat yang hebat, tidak memiliki IQ yang tinggi, atau tidak memiliki fasilitas yang mewah. Sains modern melalui konsep neuroplasticity sudah berulang kali membuktikan bahwa otak manusia itu seperti otot yang bisa dibentuk. Genetik hanyalah modal awal, namun kedisiplinan harianlah yang menentukan hasil akhir. Eyang Habibie sudah membuktikan bahwa dengan meretas cara kerja otak melalui visual memory, mengosongkan cawan pikiran lewat brain dumping, dan mengunci fokus menggunakan time blocking, seorang anak dari kota kecil di ujung Sulawesi Selatan pun bisa mengguncang industri teknologi dunia. Maka mulai hari ini, berhentilah menggunakan alasan saya tidak berbakat atau saya tidak pintar. Ubah identitas lu menjadi seseorang
orang yang siap mengeksplorasi batas kemampuan maksimal diri sendiri. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan pernah mencatat orang yang hanya mengandalkan bakat lahiriah, melainkan mereka yang mau mendisiplinkan dirinya setiap hari. Sistem produktivitas tingkat tinggi dan manajemen waktu ekstrim yang dilakukan oleh Eyang Habibie ini mungkin terdengar sangat berat kalau lu langsung coba itu semuanya sekaligus. Tapi lu bisa membangun pondasi kedisiplinan yang kokoh selevel Habibie secara bertahap tanpa perlu menyiksa diri lewat metode pertasan kebiasaan kecil yang sudah teruji secara neuroscience. Gua sudah membedah cetak biru biologi manusia mengenai bagaimana cara membuat otak kita otomatis menyukai hal-hal sulit dan menghancurkan rasa malas dalam hitungan hari lewat video yang sebelumnya. Segitu dulu video kali ini, gua Lutfi Jazuli pamit undur diri, see you in the next video.